Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama sekali mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita yang tidak henti-hentinya, yang apabila kita mencoba untuk menghitung betapa banyaknya dan besarnya nikmat Allah itu, pasti kita tidak akan mampu. Sesuai dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung berapa banyaknya nikmat Allah itu, pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripadanya di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melihat sebuah fenomena yang erat kaitannya dengan sejarah peradaban Islam, sejarah umat manusia yang terdahulu, tentang apa yang kita kenal dengan adanya sebuah wabah virus corona atau COVID-19 yang terjadi di dunia, bukan saja di Indonesia. Hal itu perlu kita kaji lebih dalam untuk mengkaitkan dengan tentang keimanan kita menyikapi virus atau musibah besar ini, tentang bagaimana sikap iman kita, sikap akidah kita untuk menyambut atau menyahuti, menjawab dari semua tantangan itu. Allah sudah menyatakan betapa pentingnya kita belajar. Iqra. Iqra yang berulang kali disebutkan di dalam surah Al-Alaq. Pertama sekali Nabi untuk selalu bisa membaca, yaitu membaca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kita. Maka semua makhluk ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu di dalam sejarah tentang kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, ada pelajaran penting yang perlu kita petik untuk kita cocokkan, untuk kita bandingkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini di dunia yang luas ini. Para hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr ayat 14 sampai dengan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana nasib kaum Ad? Irama zatil imad, yang mereka memiliki ibu kota yang indah yang bernama Iram. Wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad. Begitu juga bagaimana nasib kaum Samud, yang mereka bisa menjadikan bukit-bukit yang terjal menjadi sebuah tempat tinggal dan apartemen yang sangat bagus, arsitek yang sangat unggul pada ketika itu. Wa fir'aun zil autad, dan bagaimana pula nasib Fir'aun yang sombong itu, yang zalim itu, yang sehingga dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan yang maha perkasa sekalian alam ini. Tapi apa yang terjadi? Alladzina taghaw fil bilad, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun
dan banyak lagi kaum-kaum yang lain itu tadi, alladzina ta'u fil bilad, mereka itu berlaku sewenang-wenang di dalam negeri, fa'aksaru fihal fasad, oleh karenanya bertebaranlah kerusakan-kerusakan di permukaan bumi ini. Maka segala konsekuensi daripada kezaliman tadi, kesewenang-wenangan oleh kaum Samud, kaum Ad dan Fir'aun tadi, fasabba alaihim rabbuka sawta azab, maka Allah timpakan kepada kaum-kaum itu azab yang sangat dahsyat. Yang pertama adalah kaum Ad. Apa yang menjadi musibah atau bencana yang dibuat oleh Allah terhadap keingkaran mereka, yang mereka hidup di dalam kepemimpinan atau Nabi Hud, yang diterangkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 52, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi wa yursilus samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Pada ketika itu kaum Ad mengalami bencana, yaitu tidak turun hujan selama 3 tahun atau kemarau panjang. Itulah musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum Ad. Maka nabinya berkata, yaitu Nabi Hud, hai kaumku, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya ia akan menurunkan hujan yang sangat deras untukmu, dan dia akan menambah kekuatanmu kepada kekuatan yang ada padamu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Ini yang pertama, musibah atau bencana yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Ad, yaitu kemarau panjang sampai 3 tahun. Apa yang dianjurkan oleh Nabi Hud? Untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Oleh sebab itu, kedatangan daripada azab pada masa Nabi Hud, kaum Ad itu adalah merupakan bencana yang diakibatkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh para kaum Ad itu tadi. Ayat selanjutnya pada surah Hud ayat 58, Allah nyatakan, walamma jaa amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min azabin ghalidh. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari Tuhanku, dan kami selamatkan pula mereka di akhirat nanti dari azab yang berat. Surat Hud ayat 58. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang kedua adalah kaum Samud, seperti yang diterangkan oleh Allah pada surah Al-Fajr tadi di atas. Samud, kaum yang sangat durhaka kepada Allah, menyembah selain Allah. Maka Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 79, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Maka Nabi Salih meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanat Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepada kalian, tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Surat Al-A'raf ayat 79. Ini artinya bahwa pada zaman Nabi Saleh Allah menimpakan azab berupa gempa bumi. Hal itu dijelaskan dalam surah berikutnya, surat Al-A'raf, dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 78. Karena fa'akhazathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin.
Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka sendiri. Itu artinya azab diturunkan kepada kaum Ad, azab diturunkan kepada kaum Ad paling tidak ada dua dosa besar. Yang pertama adalah kemusyrikan. Ketika para nabinya baik Nabi Hud dan Salih mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, mereka tolak. Mereka ingin menyembah berhala patung yang tidak pernah memberikan manfaat dan mudarat itu. Akhirnya Allah menjadi murka dan menurunkan beberapa azabnya. Yang ketiga adalah Fir'aun, yaitu kezaliman dan kesombongan. Makanya di dalam dunia ini ada dua yang paling dibenci oleh Allah perilaku manusia. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah zalim. Kezaliman dan kesombongan itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Baqarah, bagaimana Allah menimpakan azab kepada Fir'aun dan para pengikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Al-Baqarah ayat 50. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, wahai Musa, lalu kami selamatkan kamu, Musa dan pengikutnya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu menyaksikannya. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, betapa jelas dan terangnya bagi kita sejarah telah bercerita tentang umat-umat sebelum umat Muhammad, tentang perilaku-perilaku kezaliman itulah, perilaku kemusyrikan itulah yang menyebabkan datangnya bencana tadi. Demikianlah tausiah kita, ceramah kita hari ini. Semoga kita dapat insaf dan dapat menyikapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan atas segala ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar sebagai orang beriman, tidak boleh panik, tidak boleh galau. Kita harus kembalikan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Demikian, terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.